Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Chan Yuan, yaitu di part ke-17. By the way, setelah beberapa hari Momok baru saja sembuh akibat kultivasi ganda ya Mok. Langsung saja. Ikan sepat dikira belut dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Chan Yuan yang tubuhnya memar dan tiba-tiba muncullah kotakan P34 di sana. Ternyata itu adalah Chuyumo dan ia pun berkata, "Apa maksudnya? Aku memberimu obat, memukul 8 orang sendirian dan lihat apa yang terjadi padamu." Sambil Chan Yuan pun terdiam memandang ke arah Chuyumo itu. Lalu Chuyumo pun berkata lagi, "Chan Yuan, ada apa dengan ekspresimu? Apa kau berpikir aku akan memakanmu?" Dan Chan Yuan pun menjawab, Tidak Chuyumo. Maaf petugas Chu, bagaimana kalau aku melakukannya sendiri? Kau sibuk dengan pekerjaanmu, aku tidak berani mengganggumu." Dan Chan Yuan pun bergumam, anak laki-laki harus mengobati dirinya sendiri, ini terlalu canggung. Lalu dengan cepat Chuyumo di sana pun mengobati Chan Yuan sambil berkata, "Jangan bergerak. Apa yang harus dilakukan jika lukamu terinfeksi? Patuhlah padaku." Lalu Chan Yuan pun berkata, "Baiklah Chuyumo." Tapi tiba-tiba ia pun merasakan sesuatu dan ia pun bergumam, "Sial, wanita ini ingin menipuku." Lalu ia pun membayangkan sambil bergumam, trik yang paling umum digunakan wanita adalah menyapamu dengan salam dan perhatian, membuat perhatianmu teralihkan dan tidak bisa mengendalikan diri. Saat kau mengejarnya secara bergantian, dia akan menolakmu dan kemudian menyambutnya, dan dia akan bersikap panas dan dingin, membuat sifatmu tidak seimbang. Sambil ia pun membayangkan di saat sendiri di sana, lalu ia pun bercerita lagi, dengan hilangnya inisiatif, selangkah demi selangkah, dia menjadi penjilat. Sambil ia masih membayangkan Chuyumo di sana yang akan menyiksanya, dan ia pun bergumam, "Pria Sigma, jangan pernah jatuh ke dalam perangkap wanita." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Chan Yuan yang sudah selesai diobati oleh Chuyumo, dan ia pun berkata, "Petugas Chu, menurutku kita harus menjaga jarak. Kita baru saja mengenal satu sama lain selama sehari, jadi harap hargai dirimu sendiri." Sambil Chuyumo itu pun menoleh, dan ia pun berkata, "Apa yang kau lakukan? Aku melihatmu terluka dan mengobatimu, tapi kau marah Chan Yuan." Dan Chan Yuan pun berkata, "Aku tidak marah, aku sudah memiliki seseorang yang kusuka. Aku tidak ingin kau salah paham Chuyumo. Kau wanita yang sangat baik. Jika kita bertemu lebih awal, aku mungkin akan berani mengejarmu. Tapi ada banyak hal dalam hidup ini. Jika aku adalah orang yang serba cepat, kau pasti akan membenciku, bukan?" Sambil Chuyumo itu pun terkesima dan ia pun bergumam, orang ini dengan penampilannya yang sulit diatur sebenarnya adalah pejuang cinta murni. Astaga, dia benar-benar tipeku. Sambil Chan Yuan pergi dari kantor polisi itu, dan di sana Chuyumo pun melihat ke arah Chan Yuan dari atas, dan ia pun berkata, "Chan Yuan, hari kita yang panjang akan datang. Jika kau ingin mendorongku menjauh, tidak mungkin. Bagaimana aku bisa menyerahkan pria sempurna kepada wanita jahat itu?" Sambil kita diperlihatkan senior Shin di sana yang tertidur di kursi antrian, dan ia pun berkata, "Chan Yuan." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Chan Yuan yang mendatangi villa dari Kiki, dan ia pun berkata, "Setelah seharian semalaman bolak-balik, aku kelelahan dan tubuhku penuh memar. Aku datang ke rumah Presiden Zhou Yuqi untuk mandi dan tidur saja." Sambil ia pun mendekat ke arah pintu itu, dan ia pun membukanya sambil bergumam, "Apakah Kiki ada di rumah? Kenapa pintunya tidak dikunci? Kiki, kau menggunakan ini untuk mengujiku. Kau terlalu percaya pada tekadmu." Dan ternyata Kiki di sana pun sedang mandi, dan Chan Yuan pun bergumam, "Apakah aku masuk saja? Mungkin Kiki tidak akan keberatan." Sambil terlihat sisi baik dari Chan Yuan itu yang berkata, "Kau tidak bisa, kau tidak bisa. Kau bisa mengecewakan Presiden Zhou Yuqi." Dan di sisi iblis dari Chan Yuan itu pun berkata, "Masuk, masuk, dengan berani kau harus masuk." Sambil pintu kamar mandi itu pun terbuka, lalu muncullah seseorang wanita di sana yang berkata, "Yuki, kamar mandi di rumahmu hampir sebesar kamarku, tapi nyaman banget." Tapi tiba-tiba gadis itu pun terkejut melihat ke arah Chan Yuan. Di sana Chan Yuan pun terkejut melihat ke arahnya juga, dan gadis itu pun bergumam, "Orang cabul, tolong!" Sambil ia pun langsung berteriak di sana. Dan Chan Yuan di sana pun malu menangis berkata, "Siapa wanita ini? Kenapa dia ada di rumah Presiden Zhou Yuqi?"
Lalu seketika gadis itu pun mendekat ke arah Yuki sambil berkata, aku tidak bisa menikah, dia sudah melihat semuanya. Yuki, kau harus membuat keputusan untukku. Dan Yuki pun menjawab, oh Meng Meng, jangan menangis, itu semua salah paham. Sambil ia merangkul Meng Meng itu, dan Chen Yuan pun berkata, Yuki, tolong jelaskan padanya, aku mau mandi dulu. Lalu Meng Meng di sana pun berkata, benar-benar kesalahan, pria itu hanyalah seorang gangster, dia bahkan tidak tahu apa-apa setelah melihat tubuhku. Dan kau Yuki, apa hubunganmu dengannya? Dan gadis ini adalah sahabat Xiao Yuki, Xian Meng Meng. Lalu Yuki di sana pun berkata, dia adalah temanku. Dan Meng Meng di sana pun bergumam, ekspresi kecil itu sentimental. Lalu ia pun berkata, apa? Teman? Dan ia pun langsung bergumam, ada yang salah, sangat salah. Ini pertama kalinya Yuki melindungi seorang pria. Mungkinkah Yuki berselingkuh dengannya? Sambil ia pun menatap ke arah Yuki itu. Lalu Meng Meng pun berkata, Yuki, aku perlu memberimu nasihat. Kau sekarang adalah wanita kaya kecil. Jangan mencoba bergaul dengan pecundang kelas bawah, atau kau akan kehilangan statusmu. Dan Yuki di sana pun terkejut berkata, pecundang? Siapa yang kau bicarakan, Meng Meng? Lalu Meng Meng pun berkata lagi, siapa lagi yang bisa? Orang itu tadi. Yuki, lihat dirimu sekarang. Kau punya rumah yang bagus dan kau telah menghasilkan banyak uang sebagai penyiar. Kau sudah berada di kelas elit. Bagaimana bisa orang biasa seperti dia menjadi layak untukmu? Lalu Yuki pun menjawab, Meng Meng, di dalam dirinya, apa kau mengatakan Chen Yuan? Chen Yuan sangat baik dan dia benar-benar luar biasa. Tidak seperti yang kau pikirkan, Meng Meng. Lalu ia pun bergumam, saat aku mengundang Meng Meng datang ke rumahku, kesombonganku membuatnya berpikir bahwa aku benar-benar membeli villa ini. Lalu Meng Meng di sana pun marah berkata, luar biasa, masyarakat ini mengutamakan sumber daya dan latar belakang. Bisakah keunggulannya diubah menjadi uang? Kau masih muda Yuki, kau harus memanfaatkan kesempatan untuk memilih pasangan. Pada lelang kemarin, seorang pria kaya menghabiskan 500 juta untuk membeli sebuah piano, berencana untuk membelikannya kepada kekasihnya. Romantis sekali. Itulah tipe pria yang aku cari, Yuki. Dan Yuki itu pun hanya terdiam. Lalu Meng Meng pun berkata lagi, pria romantis seperti itu adalah pilihan gebetanku. Sambil dilihat Yuki di sana yang hanya terdiam. Tapi tiba-tiba terdengar seseorang dari luar yang berkata, halo, apa ini rumah Nona Xiao Yuki? Barang Anda telah tiba, silahkan periksa dan terima. Lalu dengan cepat Yuki di sana pun menerima paket itu, dan dari belakang Meng Meng pun berkata, Yuki, apa yang kau lakukan? Apakah ini belanja online? Sambil Yuki itu pun berkata, Chen Yuan berkata kemarin bahwa dia akan memberiku hadiah yang sepertinya berupa piano. Lalu Meng Meng di sana pun berkata, apa? Piano? Aku ingin melihat jenis piano apa yang diberikan pecundang ini kepada Yukiku. Piano model apa ini? Dan Yuki pun berkata, Meng Meng, jika kau mengatakan itu lagi, aku akan marah. Tapi tiba-tiba muncullah helikopter merah di sana dan seseorang pun berkata, saya Dong Huai, barang telah dikirim dan tidak ada yang aneh di tempat kejadian. Sambil Yuki melihat ke arah helikopter itu, dan di sana kita diperlihatkan banyak sekali pengawal yang mengawal kiriman piano itu. Dan di sana mereka berdua pun bergumam, sial, memberikan piano membutuhkan usaha yang sangat besar. Piano ini pernah dimainkan oleh Xin Shi Huang. Dan beberapa saat kemudian mereka berdua melihat ke arah piano yang ditutup kain merah itu. Dan di sana Yuki pun berkata, piano jenis apa yang dibeli Chen Yuan? Ini penuh keamanan dan inspeksi pribadi. Aku merasa seperti telah menerima harta nasional. Dan Meng Meng di sana pun makin marah berkata, itu hanya bohongan. Itu hanya seorang pelayan yang disewa oleh toko. Semakin tidak yakin seseorang pria tentang hadiah, semakin dia akan berusaha keras untuk mengemasnya, Yuki. Aku ingin melihat apa itu. Sambil ia pun membuka piano itu, dan ternyata muncullah sinar di sana. Dan terlihat Meng Meng di sana yang silau sambil berkata, apa-apaan ini? Ini sangat silau. Sambil kita diperlihatkan piano itu yang sangat indah, karena itu adalah piano kristal yang berada di lelang itu yang dibeli oleh Chen Yuan. Dan Yuki di sana pun berkata, ini piano yang terbuat dari kristal.
betapa cantiknya ini. Sambil kita diperlihatkan Meng Meng di sana mengetuk piano itu sambil bergumam, berapa biaya untuk membuat piano yang terbuat dari sepotong kristal? Apa orang itu kaya? Aku melakukan kesalahan kah? Sambil ia pun membayangkan Chen Yuan di sana yang berkata, Yuki, tolong jelaskan padanya. Aku mau mandi dulu. Dan di sana Meng Meng pun bergumam lagi, mustahil, bagaimana mungkin ada orang kaya yang begitu sombong. Dia terlihat tidak berbeda dengan satpam di lantai bawah di rumahku. Tapi tiba-tiba mereka berdua pun dikejutkan oleh televisi di sana yang berkata, makan malam amal Seoul sukses digelar kemarin. Selebriti berkumpul dan terjadilah pemandangan yang mengejutkan di pelelangan. Pria misterius di kota kita, Tuan Yan, muncul dan menghabiskan 500 juta untuk membeli piano kristal, memecahkan rekor perusahaan lelang. Sambil terlihat televisi itu yang menayangkan wajah dari Chen Yuan saat lelang tadi, dan kita diperlihatkan Meng Meng di sana terkejut dan ia pun bergumam, 500 juta piano. Sambil Kiki dari samping pun berkata, sudah kubilang padamu bahwa Chen Yuan sangat baik. Aku tidak hanya bicara tentang kekayaannya, aku juga berbicara tentang karakter dan kualitas batinnya. Tapi tiba-tiba Meng Meng di sana pun terkejut karena Chen Yuan berkata, pianonya sudah dikirim. Aku pikir itu akan tiba besok. Ternyata cukup cepat. Sambil terlihat Meng Meng di sana yang terkejut bergumam, sial, dia tampan sekali. Dan Yuki pun mendekat sambil berkata, terima kasih Chen Yuan, aku sangat menyukai hadiah ini, tapi ini kan terlalu mahal. Dan Chen Yuan pun berkata, bagaimana aku bisa layak untukmu jika aku tidak berharga? Kau adalah harta yang tak ternilai harganya di hatiku, Yuki. Ngomong-ngomong, aku akan keluar untuk membicarakan bisnis sebentar lagi. Maukah kau ikut denganku? Lalu ia pun bergumam, menghitung waktu, saatnya pergi melihat gedung kantor pria kecil gendut itu. Dan Yuki di sana pun bergumam, meskipun Meng Meng adalah sahabatku, rasanya tidak baik meninggalkannya sendirian di rumah. Sambil ia pun melirik ke arah Meng Meng itu yang hanya terdiam. Lalu Yuki pun berkata, maaf, aku tidak akan pergi bersamamu Chen Yuan. Sahabatku ada di sini untuk menemaniku hari ini. Aku tidak bisa menjadi wanita yang melupakan teman-temannya setelah sukses. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Chen Yuan yang pergi meninggalkan villa Kiki itu, dan ia pun bergumam melupakan temannya setelah sukses. Apa yang dia maksud? Lalu muncullah notif di sana yang bertuliskan, hubungan guguk penjilat berhasil diikat, kesukaan objek terikat saat ini adalah 20. Dan di sana Chen Yuan pun bergumam, Presiden Zhao, kau orang yang konyol, perlakukan bajingan ini sebagai teman. Sambil ia pun menatap ke arah notifikasi itu. Lalu Chen Yuan pun bergumam lagi, dia sedang memikirkan priamu tahu. Dan di sana kita diperlihatkan Meng Meng yang melirik ke arah Chen Yuan. Kiki pun berkata, Meng Meng, lihat nadanya sangat bagus. Sambil ia pun memainkan pianonya itu, dan Meng Meng pun bergumam, alangkah bagusnya jika pria kaya raya dan tampan itu bisa menjadi pacarku. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di tempat lainnya, seseorang di sana pun berkata, sialan Chen Yuan, aku sudah berhari-hari tidak bertemu dengannya. Tapi ketika dia menghubungiku, dia memintaku untuk keluar dan membicarakan bisnis dengannya. Ternyata itu adalah Ruoyu, dan di sana ia pun emosi berkata, di luar dugaan, pertama kali aku membolos karena pria, bicara tentang bisnis saja, dan dia sebenarnya memintaku untuk datang sendiri. Aku sangat marah. Sambil ia pun masih membayangkan wajah Chen Yuan yang habis mandi kemarin, dan ia pun bergumam, rasanya dia bersikap dingin akhir-akhir ini. Apa karena malam itu? Ini salahnya kan? Aku tidak bersalah. Sambil ia pun dilihat beberapa orang di sana. Lalu notif di sana pun muncul, kesukaan Xiaoruyu -1. Kesukaan saat ini 95. Sambil kita diperlihatkan Chen Yuan yang melihat ke arah notif itu sambil bergumam, ada apa dengannya? Kenapa kau menurunkan tingkat kesukaanmu, Ruoyu? Tapi tiba-tiba Chen Yuan di sana pun terkejut melihat ke arah Ruoyu di sana yang emosi, dan Chen Yuan pun bergumam, aku baru saja mengajaknya bertemu, tidak ada masalah kan? Sambil ia pun melihat ke arah Ruoyu itu, dan Ruoyu pun berkata, tidakkah kau ingin membicarakan bisnis? Ayo pergi.
Lalu dengan cepat Chen Yuan di sana pun bergumam, apa karena aku tidak menjemputnya? Pikiran wanita terkadang tidak bisa dijelaskan. Sambil ia pun melirik ke arah Ruoyu itu yang emosi. Tapi tiba-tiba Chen Yuan pun menggandeng tangan dari Ruoyu dan ia pun berkata, "Hei Xiao Wei, aku hampir sampai di gedung kantormu. Bisakah kau mengirim seseorang untuk menjemputku?" Lalu si gendut Xiaowei itu pun menjawab, "Baik kakak Yan, jangan khawatir, akan aku jemput." Sambil Chen Yuan di sana pun membayangkan Ruoyu yang emosi dan Ruoyu pun berkata, "Kau meminta maaf, tapi siapa yang tahu apa yang kau pikirkan? Kau tidak menyadari kesalahanmu sama sekali." Dan Chen Yuan di sana pun berkata, "Kalau begitu aku bersujud padamu, jangan marah Ruoyu." Dan ia pun bergumam, saat ini meminta maaf atau bersujud tidak ada gunanya sama sekali dan hanya akan mendorong kesombongan lain yang tidak masuk akal. Hanya memukulnya dengan uang padanya adalah yang paling efektif. Jika memukulnya, dia tidak akan berkata apa-apa dan dia akan meragukan hidupnya. Sambil ia tersenyum memandang ke arah depan itu, dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan tempat dari Xiao Wei, dan di sana seseorang pun berkata, "Nak, apa orang bernama Yan ini benar-benar memiliki latar belakang yang bagus? Apa pantas bagi kita untuk menyambutnya sebegitu heboh?" Sambil kita diperlihatkan dua orang yang berjalan di sana. Ternyata itu adalah Xiao Wei bersama ayahnya, dan Xiao Wei pun berkata, "Ayah, kau percaya padaku kan? Aku tidak akan mungkin salah tentang pandangan orang." Tuan Yan, total sumber keuangan Tuan Yan luar biasa. Jika dia mau, dia akan membeli seluruh bangunan rumah kita." Lalu ayahnya pun berkata, "Orang seperti itu benar-benar ada di Seoul. Aku ingin melihatnya hari ini." Sambil mereka berdua pun dilihat seseorang di sana berkata, Hari ini hari apa? Tuan Zhou datang menjemputku secara langsung." Ternyata itu adalah Lin Suntong bersama temannya, dan Lin Suntong pun berkata, "Siapa Tuan Zhou? Apa dia sangat baik?" Lalu temannya pun berkata, Xiaolin, kau mungkin tidak tahu bahwa ketika kau pertama kali datang untuk magang, seluruh gedung kantor tempat perusahaan kita berada adalah milik Tuan Zhou dan keluarganya." Ternyata Lin Suntong pun bekerja di perusahaan itu, dan orang itu pun berkata lagi, "Meskipun aku telah membuka perusahaan dan aku telah relatif kaya dengan pendapatan tahunan lebih dari 10 juta, hal ini tidak layak disebutkan di depan Tuan Zhou." Sambil Lin Suntong itu pun terkejut mendengar itu, dan ia pun bergumam, "Apa ini dunia orang kaya? Pendapatan tahunan puluhan juta tidak sebaik seekor guguk." Tapi tiba-tiba ia pun terkejut melihat ke arah sesuatu, dan ia pun bergumam, kenapa orang itu terlihat sedikit familiar?" Sambil ia pun melihat ke arah Chen Yuan bersama Ruoyu di sana yang bertemu dengan Tuan Xiao Wei. Lalu Lin Suntong pun bergumam lagi, Itu dia, itu adalah Chen Yuan." Sambil ia pun masih menatap ke arah Chen Yuan itu, lalu kita diperlihatkan ayah Xiao Wei di sana berjabat tangan, dan ia pun berkata, "Halo Tuan Yan, saya Zhu Hui, pemilik properti gedung Jianmou. Saya sudah mendengar anak saya memperkenalkan Anda. Selamat datang Tuan Yan." Dan di sana Chen Yuan pun menjawab, "Tuan Zhu, kata-kata Anda terlalu sopan." Dan Xiao Wei di sana pun berkata, "Kakak Yan di dalam, silahkan bertatap muka, saya akan perkenalkan kepada Anda." Sambil ayahnya pun berjalan di sana, dan ia pun berkata, "Ayo pergi dan izinkan saya memperkenalkan Anda. Saya rasa ini akan memakan waktu hingga sore hari, jadi izinkan saya melakukan perkenalan Tuan Yan." Dan Chen Yuan di sana pun berkata, "Kalian sungguh lucu." Dan tiba-tiba beberapa buku di sana pun terjatuh. Ternyata itu adalah Lin Suntong, dan ia pun bergumam, "Kenapa Chen Yuan ada di sini? Orang yang ingin dijemput Tuan Zhou sebenarnya adalah dia, Chen Yuan." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan gedung yang akan dibeli Chen Yuan. Di sana seseorang pun berkata, "Pembangunan gedung ini dimulai pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2012. Usianya kini baru 9 tahun. Ternyata itu adalah ayah dari Xiao Wei, dan ia pun berkata lagi, "Saat ini ada lebih dari 300 perusahaan yang menetap di sana. Lantai 1-10 adalah mall, konter, bioskop, KTV, dan lain-lain. Walaupun fisik bangunannya sekarang agak menurun, tapi gedung saya berada di lokasi yang bagus, bisnisnya masih booming. Di atas lantai 10 ada area perkantoran di mana terdapat perusahaan keuangan, perusahaan game online,
perusahaan perantara, dan lain-lain. Biaya valu tahunan cukup tinggi Tuan Yan. Sambil kita diperlihatkan Ruoyu di sana yang boring, dan ia pun menatap ke arah Chen Yuan sambil bergumam, membosankan banget. Kalau cuma ngomong bisnis, gak usah ajak aku. Bikin sebel aja. Kau mengajakku keluar dan mengabaikanku. Ayolah, aku membolos karenamu Chen Yuan. Kau memperlakukanku seperti ini, aku sangat marah. Sambil ia pun masih menatap ke arah Chen Yuan, dan di sana ayah Xiaowei pun berkata, Tuan Yan, bagaimana kalau saya mengajak Anda melihat-lihat setiap lantai? Dan Chen Yuan pun menjawab, jangan terlalu banyak Tuan. Ruoyu, bagaimana bangunannya? Bagaimana menurutmu? Sambil ia pun bertanya kepada Ruoyu itu, dan Ruoyu pun menjawab, cukup bagus Chen Yuan. Lalu Chen Yuan pun berkata lagi, oke, apapun yang menurutmu bagus, aku akan membeli gedung ini. Tuan Zhu, tolong tetapkan harga untuk bangunan ini, dan hak milik akan ditransfer langsung diberikan kepada wanita di sebelahku ini. Sambil terlihat Ruoyu di sana terkejut, dan ia pun berkata, memberikannya pada aku Chen Yuan. Sambil terlihat ayah Xiaowei di sana terkejut, dan ia pun berkata, Tuan Yan, apa Anda serius? Apa Anda benar-benar ingin membeli gedung dan memberikannya kepada wanita ini? Lalu Chen Yuan pun menjawab, ya selama dia menyukainya tidak ada masalah. Sambil ia pun melihat ke arah Ruoyu itu, dan di sana ayah Xiaowei pun bergumam lagi, bisa dimaklumi jika membeli gedung. Lagi pula Tuan Yan selalu menghasilkan uang, tapi jika memberikan miliaran dalam sekejap kepada wanita, apa kau bercanda? Sambil Ruoyu di sana pun berkata, Chen Yuan, apa kau bercanda? Ini adalah sebuah bangunan tahu. Lalu Chen Yuan pun menjawab, tentu saja ini bukan lelucon Ruoyu. Jika kau punya gedung ini, kau bisa menjadi penyewa dengan tenang di masa depan. Kau sekarang adalah pemegang saham pengendali perusahaan Xiao. Kau mungkin terlihat berada dalam posisi yang baik, namun sebenarnya kau berada di bawah tekanan yang luar biasa kan? Aku tidak ingin kau terlalu lelah. Sekarang bagus, dengan bangunan ini, apapun yang terjadi pada keluarga Xiao, Ruoyu, hidupmu akan terjamin. Sambil Ruoyu pun terdiam malu-malu, dan ia pun makin jatuh cinta kepada Chen Yuan sambil bergumam, Chen Yuan, aku menyalahkan pria yang begitu lembut dan penuh perhatian karena mencurigainya. Haruskah aku benar-benar mengubah emosiku seperti seorang wanita muda? Sambil kita diperlihatkan juga notif di sana yang muncul, kesukaan Xiao Ruoyu +3, kesukaan saat ini 98. Kesukaan Xiao Ruoyu mencapai 98 poin, dan tuan rumah diberi hadiah +20 poin peningkatan. Tuan rumah saat ini memiliki poin peningkatan 49. Dan tiba-tiba ayah Xiaowei di sana pun mendekat sambil berkata, kalian berdua telah mencapai kesepakatan. Sambil Chen Yuan bersama Ruoyu itu pun terkejut. Lalu ayah Xiaowei pun berkata lagi, Tuan Yan, bagaimana pendapat Anda dengan harga jual gedung ini 2,6 miliar? Dan Chen Yuan pun mengeluarkan kartunya sambil berkata, oke, cukup 2,6 miliar. Ayo mulai prosesnya. Asal prosedurnya selesai, 2,6 miliar akan diterima hari ini. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka berdua yang berjabat tangan, dan ayah Xiaowei pun berkata, Tuan Yan, penyerahan kontrak dan hak milik telah selesai, dan pembayaran Anda telah selesai. Sekarang Anda pemilik baru gedung Jin Mao. Dan Chen Yuan di sana pun berkata, akulah yang membayarnya. Pemilik baru gedung itu adalah Nona Xiao di belakangku. Sambil terlihat Ruoyu di sana yang terkejut. Lalu para pekerja di sana pun membungkuk sambil berkata, halo Nona Xiao. Sambil terlihat Xiao Ruoyu di sana yang hanya terdiam, dan ia pun bergumam, inikah artinya menjadi bos? Sambil ia pun menatap ke arah mereka, dan ia pun bergumam lagi, pantas saja ayah tinggal di perusahaan sepanjang hari dan tidak mau pulang. Sambil ia pun membayangkan ayahnya di sana yang bekerja sangat keras dengan wanita-wanita ya mau. Lalu ia pun bergumam lagi, perasaan orang-orang membungkuk, kemanapun kau pergi sungguh menakjubkan, sangat keren. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan seseorang di sana terkejut, dan dari belakangnya terdapat Lin Suntong yang berkata, kenapa banyak sekali orang yang berkerumun di sana? Dan temannya pun berkata, tahukah kau kalau bos gedung Jianmo telah diganti? Sekarang bosnya adalah seorang wanita berusia awal 20-an. Aku dengar seseorang membayar lebih dari 2 miliar untuk langsung membeli sebuah gedungnya dan memberikan gedungnya padanya. Sial,
begitu murah hati, bahkan artikel online pun tidak akan berani menulis seperti itu. Sambil mereka semua pun menatap ke arah Xiaoruyu itu, dan kita diperlihatkan gadis tadi di sana bersama Lin Suntong, dan ia pun berkata jika ada yang bisa memberikannya. Hah, di mana orang itu? Sambil ia pun mencari Lin Suntong yang pergi dari sana, dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Lin Suntong yang berlari dengan menangis, dan ia pun bergumam, semua ini seharusnya menjadi milikku. Aku sangat membencimu, Chen Yuan. Aku harus mendapatkanmu kembali. Tidak peduli berapa harga yang harus dibayar. Sambil kita diperlihatkan beberapa saat kemudian di kota itu, dan seseorang pun berkata, Chen Yuan, hari ini kau benar-benar naik kereta bersamaku. Ternyata itu adalah Chen Yuan bersama Ruoyu, dan Ruoyu pun berkata, di mana Ferrari yang biasa kau kendarai? Lalu Chen Yuan pun menjawab, mengendarai Ferrari itu membosankan. Aku ingin bersamamu sebentar. Kereta bawah tanah dan bus juga sangat bagus. Aku suka perasaan dekat dengan kehidupanmu. Dan Ruoyu pun berkata, menurutku juga begitu. Hari ini adalah hari yang sangat berarti, Chen Yuan. Chen Yuan, apakah kau kenal Go Xuanyin? Sambil terlihat Chen Yuan itu yang terkejut. Lalu ia pun menjawab, Go Xuanyin? Sepertinya dia bintang wanita kan? Ada apa? Lalu ia pun bergumam, sial, apa dia menemukan sesuatu? Chen Yuan, jangan panik, tenang. Lalu Ruoyu pun berkata, tidak, perseteruannya baru-baru ini dengan sutradara bernama Huye telah dibicarakan banyak orang kan? Weibo diledakkan hari ini. Lalu Chen Yuan pun menjawab, benarkah? Aku tidak terlalu peduli dengan hal-hal online lagi. Lalu ia pun bergumam, sepertinya dia hanya berbicara dengan santai yang membuatku takut setengah mati lagi. Jika dia mengetahui tentang aku dan Go Xuanyin, dia akan meledak. Lalu Ruoyu di sana pun berkata, memang benar topik di internet sekarang cukup membosankan. Aku melihat pencarian panas beberapa hari yang lalu tentang seseorang pria kaya bodoh yang membeli piano kristal seharga 500 juta yuan. Sambil dilihat kata-kata dari Ruoyu itu yang seakan-akan menusuk Chen Yuan di sana. Lalu Chen Yuan pun berkata, apa kau mengklik dan membacanya? Dan Ruoyu pun menjawab, tentu saja tidak. Berita tidak berguna semacam ini, 500 juta dolar untuk membeli piano, menurutku lucu, tapi aku tidak tahu cara menyampaikannya dengan benar. Chen Yuan, kenapa kau banyak berkeringat? Sambil Chen Yuan itu pun berkata, kenapa? Mungkin keretanya terlalu panas. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Ruoyu yang ditinggalkan oleh Chen Yuan di sana, dan Chen Yuan pun bergumam, ini bukan naik kereta, ini serasa masuk penjara. Xiaoruyu mengetahui sesuatu kah? Apa dia sengaja mengujiku? Tapi tiba-tiba ia pun menerima telepon di sana, dan seseorang pun berkata, Yuan, kembalilah ke asrama dan saksikan kericuhannya. Kakak senior Xin Bingsu telah berdiri di lantai bawah di asrama pria selama 6 jam. Aku tidak tahu siapa yang dia tunggu. Dan Chen Yuan di sana pun bergumam, Xin Bingsu, apa yang dia lakukan? Dan bersambung mo.